belanja buat isi kolam, pas beli itu ngelihat ada kok ada ikan cupang lagi gitu. Nah itu mulai tertarik tuh di situ tuh. Gue mulai tertarik. Awalnya gue beli dulu, gue beli satu itu waktu itu harga kalau nggak salah itu 5.000 pas 10.000 gitu. Dari Indonesia asli, itu emang genetik Indonesia asli. Serit itu genetik Indonesia asli. Terus dari segi rawatan ikan paling susah, paling sulit karena dia kan full tulang, dia renya itu full tulang kan. Nah itu kalau kita salah rawat, entah itu nanti dia tulangnya tipis gitu atau dia nanti patah tulangnya kayak gitu. Cupang gitu tuh Kan dari zaman dulu kan. Dari zaman dulu kan kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pemasan. Tahu kita mau bahas ikan cupang. Kalau kita bilang sekarang itu ikan cupang, kan. Cuman sebetulnya dari dulu tuh ikan cupang udah ada, tapi sekarang itu udah banyak sebetulnya jenis sama, tapi warna sih yang lebih berbeda, berkembang lah. Gitu. Bang, boleh bang, kenalin bang namanya bang? nama Fari, maksudnya biasa dipanggil ya Fari lah. Fari aja ya. Nah, temen orang tahu-taunya kalau pemain Fari BFC katanya gitu. Fari BFC. Iya. Soalnya kalau C-nya itu Citayam, jadi bekas orang Citayam gitu. Gua pengen nanya nih bang, sama lu nih, main ikan udah berapa lama nih? Main ikan kalau dihitung-hitung sampai sekarang itu satu dekade. Satu dekade dari 2010. Lama ya? Masih aktif, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah. Awalnya gimana sih lu bisa tertarik dengan ini ikan cupang? Kalau dibilang kan ikan cupang ya kayak dulu kan gitu-gitu aja kan, cuma buat kalau duluan lah dulu kan. Cuman ya nggak jauh dari mainan anak SD kalau dulu kan, anak bocah-bocah gitu. Ngadu ikan. Iya, ngadu ikan gitu doang dulu gitu. Nah, lu tuh sedangkan ikan banyak ya, kayak ikan mungkin ikan hias gitu kan, banyak warna yang lain lah gitu, dan jenisnya banyak ikan gitu. Kenapa lu lebih tertarik sama ikan cupang nih sekarang? Kalau gue dulu kan waktu zaman kecil pasti pernah miara lah ikan cupang kan pasti gitu kan, mau entah aduan atau ikan hias gitu. Nah tapi emang dari kecil dulu hobi, terus akhirnya ceritanya itu awalnya dulu disuruh nyokap tuh belanja buat isi kolam, pas beli itu ngelihat ada kok ada ikan cupang lagi gitu. Nah itu mulai tertarik tuh di situ tuh. Gue mulai tertarik. Awalnya gue beli satu itu waktu itu harga kalau nggak salah itu 5.000 pas 10.000 gitu waktu itu. Masih satu item itu 5.000 ya? Iya, di abang-abang pinggir jalan gitu, pinggir jalan. Ya udah akhirnya dari satu terus beli lagi, besoknya beli lagi, terus minggu depannya akhirnya beli lagi, kok lama-lama banyak gitu. Nah baru udah tertarik tuh nyari nih ini petaninya di mana sih, ini breedernya ini di mana sih gitu. Nah dari situlah baru mulai rawat lumayan dari 20 ekor ke 30 ekor gitu. Awalnya sih itu dulu sebenarnya. Melihara dah tuh jadinya. Akhirnya melihara dulu gitu. Maksudnya dari petani kita ambil kan kalau dari pinggiran jalan kan biasanya ikan-ikan udah ini ya udah kurang lah gitu orang bicaranya. Tapi kalau sekarang kalau yang dari langsung petani kan kita tahu nih yang grade A mana, grade B mana. Dari segi kualitas Dari segi kualitasnya kita tahu kayak gitu.
Awal di situ dulu, baru kesana-kesananya ya kayak gini sekarang gitu. Miaranya yang lumayan gitu kalau sekarang gitu. Kalau ini sih rata-rata serit sama halfmoon karena emang dari dulu sukanya ekor-ekor panjang. Ekor panjang. Dari dulu, dari kecil, dari SD dulu demennya tuh beli serit awalnya. Iya. Kita emang suka. Nah, terutama sih serit dari Indonesia asli. Iya. Itu emang Indonesia genetik asli. Indonesia asli. Serit itu genetik Indonesia asli. Terus dari segi rawatan ikan paling susah. Paling sulit karena dia kan full tulang. Dia re-nya itu full tulang kan. Nah, itu kalau kita salah-salah rawat, entah itu nanti dia apa tulangnya tipis gitu atau dia nanti patah tulangnya kayak gitu. Dia lebih rentan sebenarnya. Nah, kalau serit ini kan biasanya kan dia re-nya itu Iya, kayak gini kan. itu. Nah, itu dia tulang aja. Oh, tulangnya. Dia emang tulangan doang. Dia nggak punya membran itu dikit doang dia. Di pangkal ekor tuh membran sedikit aja gitu. Paling kalau halfmoon ya biasa lah kalau halfmoon kayak. Cuman kalau halfmoon juga perawatannya juga cukup ekstra gitu dibanding ekor-ekor pendek gitu aja. Padahal tapi kalau serit itu kisaran harganya juga lebih ada yang murah gitu ya kan? Sebenarnya kalau serit itu murah, nggak terlalu mahal sama ekor pendek. Iya. Gitu. Cuma karena perawatan yang mahal, misalkan kita beli serit murah nih, perawatan serit itu kan lebih mahal sebenarnya daripada ekor pendek. Cara-caranya. Nah itu kita jual satu serit itu nggak semahal ekor pendek kan? Iya. Cuma kalau emang dia perawatannya bagus dan ikannya bagus, apalagi kalau menang kontes, harganya pun sama. Harga bisa sama gitu. Dibanding ekor pendek. Cuman kalau ekor pendek pun kalau emang udah perawatannya bagus, terus kalau menang kontes juga Up gitu, ya, harganya. lebih nge-up harganya. Karena kan dia lebih universal, orang bisa ngerawat semua rata-rata gitu, nggak perlu rutin cari settingan air seperti apa kayak gitu. Kalau serit butuh tuh, kalau serit tuh butuh kalau settingan air. Iya. Itu butuh banget. Nah, cara perawatannya ini lu kan ngambilnya juga dari size yang kalau menurut gue ya masih kecil banget ya ini ya. Ini mau kecil emang bahan-bahan Emang bahan-bahan kecil banget emang kecil gitu. Gimana sih kalau cara ngerawat ikan nih? Kalau ngerawat serit sebenarnya simple. Pada intinya satu kita tahu airnya dulu. Dari air gitu maksudnya kadarnya atau Kadar air kayak misalkan pH-nya stabil. Kan pH cupang itu yang bagus itu 6 sampai 6,5. Gitu, 6 sampai 6,5. Jadi pH-nya stabil, terus kayak kadar zat besinya juga nggak tinggi. Terus kadar misalkan kadar apanya biasa itu kalau di air tuh. Pokoknya kalau yang ada kayak lendir di atas air tuh kan kadang ada tuh kalau dari sumur. Kalau kita ngendep, ya kayak apa ya? Kayak minyak gitu tuh. iya dari berminyak. Nah itu kita harus kalau emang ada lendir kayak gitu ya kita harus main filter biasanya. Jadi ngilangin kadar itunya dulu gitu, kita harus stabil. Cuman kalau untuk masalah yang sisanya ya temen serit yang penting rajin makan aja kayak gitu. Kalau di serit itu dibilangnya ikan nggak boleh lapar. Oh, Nggak boleh lapar. Jadi dia udah habis makanannya kasih lagi sedikit. Cuman nggak boleh terlalu banyak, jadi kasih sedikit. Rutin makan aja yang penting. Gitu. Nah itu kan apa kadar harus diperhatiin ya untuk kadar airnya ya. Kadar air harus perhatiin, penting itu. Nah itu cara buat kita mengetahui itu gimana? Apa ada alat ukur kah? Apa? Ya kalau lebih profesional sih sebenarnya harus diukur. Iya. Sebenarnya, cuman kalau kita orang yang udah terbiasa, kita ngerasa kayak gini aja nih pakai tangan nih normal gini, oh udah berasa nih airnya kurang enak gitu. Kita misalnya yang udah terbiasa ngerawat ikan dari lama gitu kan, kita pasti tahu tuh kadarnya. Nah ini air bagus gimana, terus kalau kasat matanya paling misalkan kita taruh ikan 1 hari serit, kita lihat besoknya ikan mau sakit atau mau nggak enak mainnya itu kelihatan gitu. Apa kalau biasanya kalau kasat matanya itu di atas air tuh ada busa nih kayak gini. Iya. Nah kalau sehari udah berbusa berarti airnya bagus. Oh gitu. Gitu aja. Sehari kita taruh itu berbusa biasanya airnya bagus. Nah, dia kalau ganti air berapa kali, seminggu sekali atau memang berapa kali sekali sih nih kalau ganti air ini? Kalau ganti air biasanya karena gua buat main kontes juga kan. Oh, buat main kontes. Buat main kontes. ya? Nah, buat main kontes juga, bukan buat rawat biasa.
paling 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Iya, paling cepat tuh 3 hari. Itu udah harus ganti total. Itu airnya dia langsung dari keran atau memang kalau misalnya orang bilang kan kalau dulu gue tuh main cupang gitu tuh, jangan dari keran, kalau mau dari misalnya air yang udah rendam lama gitu atau gimana? Gitu. Iya, sebenarnya lebih enak diendap dulu. Air direndam dulu sehari, 24 jam lah. Oh gitu. Nah, jadi biar kita tahu dulu kan airnya gitu. Karena kan kalau kita nggak tahu kalau langsung dari sumur, ada tanahnya ngikut gitu kan kita nggak tahu gitu. Makanya harus diendap dulu. Kadarnya juga berbeda ya. Kadarnya juga pasti berbeda gitu. Iya. Ini lu taruh daun-daun apaan gini nih? Daun ketapang biasa kan dari zaman dulu kan. Kita taruhin. Dari zaman dulu kan kalau kayak ikan adu pakai daun ketapang kan. Ketapang. Soalnya kan kita pikir alamiahnya ikan cupang itu kan hidup di rawa. Iya, di rawa. Iya kan? Dengan air butak gitu hitungannya. Hidup dia pokoknya. Nah, dia hidup gitu. Kalau di air bening malah kayaknya gimana gitu. Cuman kan kalau serit sih wajib pakai daun ini. Serit ya. Serit tuh wajib pakai daun ini. Salah satunya kan biar kualitas tulangannya bisa tebel dia. Gitu. Udah gitu dia nyaman sama air. Kan dia daun ini kan penstabil. Penstabil suhu air di dalam akuarium kayak gitu. Kayak nyerap juga dia ya. Kalau dia nyerap ini apa zat amoniak. Ketapang. Jadi kan kalau dia kan buang air kan ini. Buang kotoran, nah ini zat amoniak itu diserap sama ketapang. Oh gitu. Jadi dia nggak terlalu langsung kena zatnya, jadi ketahan sama ketapangnya ini kayak gitu. Biasanya gunanya sih itu pada intinya. Ya kan kadang kita juga ada yang nggak tahu makan ngikut-ngikut. Iya. Ketapang lah pakai daun ketapang, ya kan. Kadang benar-benar kalau yang nggak tahu tuh kayak sampai benar-benar warnanya tuh gelap banget gitu. Pekat banget gitu. Itu juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak masalah. Nggak masalah. Kalau serit semakin pekat semakin bagus. Oh gitu. Yang penting kalau serit mah jangan sering dibuka aja kedokannya. Kalau perawatannya. Jadi kita cuma main tunjuk aja. Gitu. Dia tahu. Iya, dia nunjuk ini karena mental serit itu kan, karena serit kan gennya itu nggak jauh dari ikan adu kan. Jadi mentalnya emang udah bagus gitu. Jadi nggak perlu kita buka sekat, karena kalau buka sekat kan dia main gerada-geruduk gitu. Iya, makanya kita tunjuk udah selesai kita cabut lagi gitu. Nah kalau untuk pakan nih, biasa ikan kan kalau misalnya dikasih itu aja, mungkin dia kan merasa bosan makan ini mulu gitu. Nah itu apa aja sih kalau misalnya jenis makan ikan buat ini nih, pelihara ikan? Kalau ikan-ikan buat main biasanya kita tetap pakai pakan hidup kayak kutu air atau encuk gitu kan, encuk apa jentik nyamuk itu kan. Kalau serit itu penting jentik nyamuk. Jentik nyamuk tuh karena kadar proteinnya tinggi kalau di jentik nyamuk. Kadar proteinnya, makanya kan protein itu untuk pertumbuhan tulang dia kan. Jadi untuk tebel, nah itu pakai encuk jentik nyamuk itu gitu. Kalau kutu air untuk proporsi badan biasanya. Cuman kalau ada pakan sekarang nih kan udah banyak nih yang nyiptain baby shrimp nih. Iya, baby shrimp. Iya, baby shrimp yang bayi-bayi udang gitu kan. Udang. Itu pun bagus, cuman nggak bisa terlalu sering gitu. Itu buat selingan aja, misalkan kayak lagi musim hujan nih kan pakan hidup kan keguyur dorong semua kan. Semua. Nah, itu kita pakai itu aja sementara gitu. Itu masih bagus karena kan itu kan udang gitu. Jadi kayak ada porsi manfaatnya juga ya, misalnya kayak kecu. Ini buat apa tadi tuh? Tulang. Iya, kalau kecu itu buat tulang. Jadi lu ntar gitu di rumah kecu, lu goreng dulu. Baru makan tulang lu. Dijadiin peye ya. Iya, jadi peye buat tulang. Ntar lagi apa lagi? Ketu air. Ketu air buat apaan badan lu? Biar badan lu sehat, Bang. Gitu. Jadi kan ada yang misalnya ada yang nggak tahu juga kan, kayak makannya cuma makan kecu sama ini doang kan, sama kutu air gitu. Ya udah, nggak ada kecu dia kasih kutu air gitu. Iya, ya itu sih nggak masalah. Yang penting sih ikan pada alamnya yang penting ikan makan, gitu aja paling. Yang penting ikan mau makan udah gitu aja. Udah oke dah tuh ya. Udah oke, yang penting ikan makan aja. Jadi kadang kita ada yang para pemain-pemain itu ada yang mikir serit itu harus encuk terus. Serit itu misalkan kayak plakat itu harus kutu air terus gitu. Sebenarnya nggak juga gitu, sesuai porsinya aja. Yang penting kita ikan alamiahnya, yang penting ikan makan gitu aja pikiran. Tapi paling penting serit emang harusnya encuk gitu. Kalau kita punya half moon harusnya kutu air
Plakat kutu air gitu. Pokoknya selain serit ya kutu air lebih penting kayak gitu. Lebih penting ya. Lebih penting. Nah, dia kalau buat naikin warna ya, itu ada gak sih? Maksudnya tuh ya perawatan khususnya kalau buat dinaikin warnanya dia tuh. Kalau naikin warna biasanya kalau para komunitas ini banyak pakai udang. Dia pakai udang karena udang kan apa ada zat apanya gitu di udang itu katanya yang buat naikin warnanya dia gitu. Jadi kereng gitu. Tapi biasanya kalau untuk warna-warni kan kalau kayak ikan-ikan sekarang kayak koi, ikan-ikan warna-warna koi kayak gitu, orang itu sekarang Avatar gitu ya. pakainya ketapang pekat. Pekat malah. Iya, Ya? ketapang pekat karena pada alamiahnya kan ya cupang kan hidup di rawa gitu. Kalau pakai ketapang pekat tadi nyaman berarti. Nah, dengan nyaman itu ikan biasanya warnanya naik. Oh, lari ke situ Larinya ya. ke situ akhirnya kayak gitu. Pesikisnya dia. Iya, biasanya gitu. Pesikisnya dia. Soalnya pernah punya pengalaman beli ikan warna selopen bening. Udah, akhirnya kita masukin botol, kita taruh ke tapang aja udah ngasal. Udah nggak usah dikuras. Jadi dia harus pakai air tua juga. Oh. Dia itu pakai air tua. Jadi nggak kita kurasnya malah dalam botol itu seminggu lebih baru dikuras lagi dalam botol. Itu ketapang pekat aja mending kasih makan. Dan pas kita angkat warnanya pada notol-notol semua. Iya. Gitu. Akhirnya kalau kita taruh akuarium bening malah nggak naik warnanya kayak gitu. Kalau ikan misalnya sakit atau memang jamuran, itu cara penanganannya ada gak khusus? Deh. Kalau ikan sakit atau jamuran biasanya kalau gue pakai Melavix. Ada pakai Melavix, garam sama obat biru tuh yang kayak dijual di pinggir jalan apa bleach itch itu kan. Nah itu biasa ada campuran ramuannya tersendiri lah. Kita misalkan takarannya berapa nih, bleach itch-nya berapa tetes, Melavix-nya berapa tetes gitu. Paling tapi ya kita cuman air gini kita lebihin aja kadar kecampuran itu ramuannya kita tuangin gitu. Pelan-pelan nanti sampai 3 hari biasanya dia udah enakan lagi. Kayak gitu biasanya. Penting sih garam yang penting. Penting garam kan, kalau garam kan kayak ngerontokin jamur-jamur di badan tuh biasanya gitu. Lu pakai garam pemalu ntar buat masak. Ada garam khusus nggak ada kan? Khusus Kalau gua enggak, kalau bener. ada beberapa pemain emang pakai garam ikan tuh yang dijual tuh. Kalau gue pribadi malah pakainya garam dapur. Oh gitu. Kalau garam dapur kan kayaknya lebih halus, lebih enak aja gitu. Maksudnya selera kita ngerawat aja gitu. Pada intinya mah sama aja. Jadi lo kalau di sini bukan ini ya, bukan nernak ya, tapi Bukan, jadi hanya pembesaran aja. Pembesaran. Jadi lu cari-cari ini yang dari kecil nanti lu besarkan, baru ini siap jual apa kita mau mainin kontes gitu aja sih paling. Wah menarik nih kontes. Kontes ini tuh menarik kalau buat gue ya, gitu karena kontes ini pasti banyak yang diomongin juga bukan cuma ikan begini doang, bukan atau anak doang enggak, tapi pasti banyak pilihannya lah gitu. Iya, ada apa sih yang buat biar bisa jadi juara itu kontes itu apa yang dicari itu sama juri itu? Kalau bicara itu di Indonesia ini kan ada dua pakem. Ada dua pakem standar penjurian. Jadi emang ada kontes IBC atau internasional, kan bisa dibilang internasional beta kontes itu, atau SNI gitu, standar nasional Indonesia gitu. Jadi kalau pakem untuk internasional itu biasanya warna itu dominan, harus benar dulu. Warna ikan. Jadi emang sesuai kalau kita punya ikan apa, kita masuk kelas kategori apa, itu warnanya harus benar. Gitu misalkan kelas koi. Kelas biasanya kalau sekarang bukan bilang kelas koi ya, kayak kelas multicolor kan. Nah itu bending warna dari badan, dasi, sirip atas, dorsal atas, anal, ekor itu harus seimbang. Warnanya harus mewakili semuanya gitu. Nah kalau semakin banyak warnanya kalau di IBC itu semakin menarik. Juri biasanya lebih memilih yang lebih banyak. Misalkan kalau multicolor, bicara warna multicolor, kita punya 3 warna multicolor, bener warna bendingnya. Nah, terus ada orang yang punya warna multicolor, cuman dia 5 warna di semua form itu, satu form itu 5 warna. Juri pasti memilih yang 5 warna. Karena susah ikan yang
dapetin 5 warna bending seimbang tuh susah banget gitu. Cuman kalau untuk di standar penilaian SNI biasa dia lebih ke foam. Ke foam ekor, jadi antara balance ekor kenceng masuknya, terus antara balance dari dorsal ke ekor seberapa bandingnya gitu, terus mental ikan harus anteng mainnya kayak gitu biasanya kalau SNI. Lebih basicnya SNI itu harus foam lah gitu, lebih ke foam. Kalau IBC lebih ke warna kayak gitu aja paling. Lebih ke colornya. Tergantung kategorinya juga ya. Tergantung kategori, kita mau masuk kategori apa kayak gitu. Lebih ini juga ya. Karena banyak maksudnya tergantung pakai mana dulu nih gitu yang harus diiniin gitu. Iya, jadi emang kita harus tahu kita mau main SNI atau main IBC nih gitu. Iya. Kita dari beli ikan, wah ini ikan cocok buat SNI, nah ini ikan cocok buat IBC gitu. Ada beberapa ikan yang bisa dua alam, dalam arti bisa main di SNI, bisa main di IBC gitu, asal sesuai kriterianya aja gitu. Cuman nggak banyak gitu biasanya. Kalau yang pasaran sih kalau udah menang kontes gitu berapa sih harganya, atau memang ya namanya orang suka mau berapapun dibeli pasti, atau begitu kita mau jualnya? Biasanya kalau yang menang kontes itu tergantung si buyer juga dia Si berani buyer beli juga berarti ya? atau tergantung si sellernya atau jokinya gitu apa. Oh, ada main joki-jokian juga sih? Ada jokinya juga gitu. Wih. Kayak termasuk gua kan juga ngejoki juga gitu. Ngejoki juga. Cuman tergantung, makanya kita ikan menang nih kayak kemarin terakhir ikan warna avatar juara 3 di teras kota kan. Juara 3 di teras kota, ada yang nanyain. Nah, kita tanya ke bos kita dah gitu bilangnya. Kita tanya mau dijual berapa? Katanya bos mintanya 6 juta. Ya udah. Nah, selagi si buyer mau bayar 6 juta, Beri. kasih. Kasih. Gitu. Oh, Jadi untuk takaran ikan mahal atau enggaknya kita nggak bisa naker. Langsung naker ya? Nah, emang ada beberapa orang bilang ikan 6 juta kayak gini doang mahal gitu. Ya terus kalau emang orang yang suka emang dengan label juara dia gitu loh. Terus akhirnya 6 juta kasih. Ya emang kalau orang buat hobi beda. Hobi nggak kenal uang kayaknya. Nggak kenal uang. Iya. Nggak, Hobi misalnya- itu apapun nggak kenal uang. Iya. kalau orang misalnya kan menang kontes nih, ya kan menang kontes, kan kita wah ini bagus nih ikannya kan menang. Itu bukan. Kita ini nih apa? Kita mau bayarin nih. Kan cuman kita doang nih yang tahu nih sama yang menang kontes gitu ya. Nah, terus kalau misal dia mau jual lagi gimana itu? Kita Ya, nawarin, wah ini udah menang kontes ya. Buktinya apa gitu? Setiap kontes itu udah ada resultnya. Oh. Udah dimasukin result by system. Oh gitu. Udah di result by system. Jadi kita juga komunitas kan ada di grup Facebook tuh, ada grup Facebook itu udah membernya juga udah banyak. Di situ di semua dimasukin resultnya. Jadi kontes nasional ini sekian peserta, yang menangnya ini gitu. Jadi pun kita sebagai joki atau seller pun nggak bisa bohong. Nih kan udah menang kontes sih, gitu. Kita nggak bisa bohong. Jadi kalau misalkan abang mau beli Iya. ikan ini menang kontes di mana? Kontes misalkan kontes di Jakarta gitu. Eventnya apa namanya? Udah cari aja, udah ada kok semua database. Oh gitu. Oh, Gitu. jadi udah terstruktur semuanya. Udah ada semuanya. Gitu. Masuk semua ya. Udah masuk datanya semua ya. datanya gitu. Udah by system lah semua. Sekarang udah susah untuk nipu-nipu bohong-bohong, udah agak susah. Lagi pula sekarang juga pemula sekarang udah pada pinter kok. Maksudnya dengan ngebaca ikan, ini ikan menang kontes gini, akhirnya dibilang, oh yang kayak gini menang kontes gitu. Berarti sebenarnya yang pembelinya udah tahu gitu. Paham Oh, ya dia. ikan emang bagus gitu ikannya gitu paling. Berarti buat kayak aset juga ya sebenarnya ya. Aset. Ya kan? Aset juga sebenarnya. Jadi kalau kita beli yang menang, terus kita mungkin lagi butuh duit ya kan, Iya. kita jual lagi. Yang penting kita selagi kita ngerti, selagi kita Paham, paham ngerti gitu, ya. yang penting paham ikan kriteria standar untuk main itu seperti apa, ya kita insya Allah gampang lah jualnya, Iya. gitu aja. Tapi ada nggak ya, misalnya kayak orang itu dia beli nih, misalnya harga kasarnya aja ya 7 juta lah gitu. Ada, Nah, terus kita jual lagi up dari segitu. ada loh, ada. Kembali lagi ke Ada. pembeli ya. Kembali ke pembeli selagi pembeli kita kadang ada beberapa orang yang ngomongin, lu jual ikan mahal katanya gitu. Iya.
Lah itu kan udah rezekinya masing-masing sebenarnya. Iya, benar. Iya. Benar. Maksudnya dalam dunia hobi ini kan kita nggak ada takaran. Nggak ada takaran, mau kita jual ikan juara 100.000 kan terserah kita gitu. Kecuali kalau dibilang bagus mau 100 juta dibeli. Iya kan gitu itu kan. Maksudnya kalau selagi hobi nggak ada takaran, kayak misalkan ada artis gitu kan kemarin itu ikan belum juara, Bang. Iya. Ya, ada artis kemarin beli itu ikan belum juara, dia udah bisa beli 12 juta. Ikan belum juara apa-apa. Dia udah punya asumsi maksudnya. Iya. Gua kalau beli sini naik ke pasar harga segini. Iya kayak gitu. Kemarin artis itu ada artis Jakarta kan beli ikan belum juara apa-apa udah 12 juta. Iya. Ya berarti kan rezeki si sellernya juga. Iya, apa gimana kan? Sengaja juga rezeki ini. Sebenarnya kita nggak ada masalah takaran untuk harga, untuk rasa jual berapa gitu. Kita takut jual kemahalan, enggak. Emang selagi kita kasih harga segini sekian, terus si bayarnya mau, ya udah nggak apa-apa, sah-sah aja. Gitu. Kadang ada beberapa orang yang bilang ini kemahalan gitu, enggak. Rezeki-rezekian. Rezeki-rezekian gitu. Ada juga beberapa temen yang jual ikan juara 1 padahal. Gitu. Iya. Dia jualnya juga cuman 500.000. Ada yang cuman 1 juta gitu. Ada juga yang belum juara, malah pun itu ikan nggak layak untuk kontes. Cuman orang ada yang berani bayar mahal, tinggi kayak gitu. Itu balik lagi ke hobi. Ya? Balik lagi ke hobi. Hobi sama dengan tidak kenal harga. Iya. Cuma tinggi atau rendahnya pasar ikan cupang dibantu ada lokomotif di kontes. Kontes itu sebagai lokomotif kita nih. Iya. Perputaran uang ikan cupang itu utamanya di kontes itu gitu. Kalau kontes nggak ada, otomatis ikan cupang juga harganya anjlok kayak gitu. Makanya kita biar kata kita misalkan nggak ngerti, terus atau ada beberapa pemula gitu yang cuman ngejual aja, ya apa salahnya sih support 1-2 ekor. Support aja untuk di kontes, yang penting dia udah pernah ngerasain kontes apa gimana. Kan lagi pula kan juga buat bahan pembelajaran dia juga kan ngerawat ikan kayak gimana gitu, terus nanya-nanya sama pemain apa seniornya yang di arena gitu kan, apa kriteria ikan kontes gimana sih ya gitu. Jadi pun dia ngejual kan tahu dong ikan grade-nya kayak gini, ini kayak gini, standar kontes tuh kayak gini gitu. Iya sih, ada aturan itu sendiri. Jadi kalau lu ngelihat ini kan apa namanya, lu milih ikan nih, lu pikiran lu dah maksudnya sepengetahuan lu, ikan antara milih bagus dan kurang bagus atau tidak bagusnya itu dari mana ya? Biasanya karena gue lebih ke SNI, kalau gue lebih seleranya ke standar nasional Indonesia kan. Biasanya kalau milih serit dah, karena gue suka serit, kalau milih serit, yang penting dari kecil kita lihat spasinya udah rapi. Spasi ekor itu dia seimbang gitu, rapi gitu, spasi rapi, atasnya rapi, minimal dia 8 tulang di atas, bawahnya juga rapi, nggak ada yang numpuk atau ini, pokoknya rapi aja bawahnya. Itu yang penting dari kecil kita lihat itu aja dulu, terus kepalanya bener kayak peluru gitu, nggak ada nyendok apa ngedolpin kayak gitu, nggak ada. Dari awal kita harus lihat itu dulu. Jadi itu kelihatan ya maksudnya ini bagus, ini kurang bagus dan tidak bagus gitu. Iya, kalau untuk dari bahan kayak gitu nanti baru kita rawat lagi. Dari rawat itu kan ada eliminasi lagi berarti. Gitu ntar apa nanti apa bukaan tulang V-nya kalau serit misalkan ini ada yang nutup satu gini kan, itu berarti jadi reject. Oh gitu. Oh kalau nutup satu reject. Iya, jadi misalkan dia kan kalau V itu kan rata kan nge-V gini. Iya, kan? Misalkan, gitu nah, udah nge-V gitu, misalkan ada yang ini nge-V benar, yang ini satu begini nih. Nah, itu jadi reject. Kayak gitu. Jadi dia harus sama rata sebenarnya, itu baru mewah gitu. Itu kan dibilang ikan wow gitu ya. Iya, ikan top grade, nah itu kayak gitu. Makanya itu bisa kita tinggiin harganya kayak gitu. Nah, lo kalau ngejual ini menurut ukuran atau umur itu ikan? Biasanya kalau gue sih ukuran. Ukuran ya? Ukuran. Soalnya kalau kita bicara ada beberapa pemula-pemula itu yang nanya, ini umur berapa bang? Gini-gini. Lah, gue nggak tahu, orang gue bukan yang lahirin. Gitu. Susternya siapa? Gitu kan gitu. Aduh, bapak yang mana, emak yang mana? Iya, kita nggak tahu kan. Gitu. Paling ukuran aja gitu. Kalau ukuran S sampai apa under baby biasanya kan, atau S plus gitu, atau bisa udah baby gitu kan. Ya biasanya kita bilangnya sih kalau di anak-anak kontes itu biasanya udah under baby, lepas baby biasanya, sama reguler udah gitu. Reguler tanggung atau reguler full gitu biasanya. Ngomongnya sih itu aja.
Tapi lo kalau jual ada ukuran S atau udah Jarang sih bilang untuk ukuran S gitu, jarang. Biasanya Jarang. bilang kita udah bahan under baby gitu Under ya. baby. Ini kayak gini kan under baby biasanya. Nanti kalau udah under baby sama baby udah beda harga tuh. Kalau baby kan udah agak gedean, maksudnya biasanya kalau udah baby itu udah siap buat main, biasa kayak gitu. Maksudnya udah kelihatan enak deh ikannya gitu. Tapi dengan ukuran yang kecil gitu. Berarti kalau diisilahin kalau under baby itu S kurang ya gitu ya. Bisa dibilang S. S. Ukuran S bisa dibilang. Ukuran S. Iya, kalau udah baby itu biasanya S plus biasanya. S plus. S plus sampai M lah biasanya. Nah, tapi kalau udah M ke atas ya udah reguler masuk ke kelasnya kayak gitu. Oh gitu. Nah, Nah, kalau untuk range-nya dia nih harga ikan. Kalau yang biasa ya maksudnya enggak yang kalau kontesnya udah urusan ini deh. kalau kontes kan udah harganya Kacau dah gitu. udah asal ini aja. Suka-suka lah. Iya, suka-suka gitu. lah. Suka membeli, suka penjual. Iya, gitu aja. Cocok jual. Nah, kalau misalnya yang kayak gini-gini nih, lo kira-kira biasanya berapa sih? Biasanya kalau under baby itu jual 35 ribuan per 10 tapi Per 10 minimal orang ambil 10 ekor. minimal. Kalau under baby, cuman kalau udah mau masuk ke baby biasanya udah under lewat-lewat sedikit lah udah kelihatan enak sedikit dah. Biasa 50 ribuan per 10. 50 ribuan per 10. Iya, gitu. Berarti harus beli 10. Harus beli 10. Minimal ya. Minimal 10. Tapi harga dengan harga 50 ribuan per ekornya. Oh gitu. Gitu. Tapi memang itu kalau lu udah pilihin ya maksudnya ikannya. Itu udah pilihan, bukan reject. Bukan reject. Jadi kan ada orang beberapa bilang oh nanti yang bagusnya 2 doang, sisanya reject. Enggak, itu paling kita cari ikan yang paling aman. Yang udah ready, udah aman ya. Udah aman, pokoknya misalkan kalau serit nggak ada yang tulang bengkok apa gimana gitu, nggak ada. Jadi ikan aman, yang ikan aman lah, bukan ikan bagus juga tapi gue ngeliatnya ikan aman aja bang gitu. Maksudnya nggak ada cacatnya gitu, udah kita kirim gitu biasanya. Oh, tulang bengkok diurut aja kan. Iya. Biasanya di Cimande. Kasih Cimande. Diurut aja biar lurus lagi, ntar lempeng lagi. Iya. Oh, banyak ya. Ini aneh ya jenisnya ya. Oh, jenis apa namanya, warnanya ya. Kalau jenis sih sama aja. Jepang sih itu aja. Cuma kalau warna sekarang yang gila nih sampai kadang gua sendiri juga bingung. Iya. Kalau sekarang Karena dia habis nikah kawin sama ini, kawin lagi. iya. Ini sama ini. Warnanya jadi aneh-aneh. Sekarang penyebutan ikan juga udah aneh-aneh kan. Itu penamaannya dari mana sih? Iya. Penamaannya mungkin ya dari karena breeder itu misalkan dia ngawin ikan. Dia belum pernah ngeliat nih ikan gitu. Dia asal namain aja. Oh gitu. Iya, maksudnya dia selama ngebreed itu dia belum pernah ngelihat ini Warna warna kayak gitu apa nih? belum tahu nih Belum ya. pernah gue Belum lihat ada. nih kayak gitu. Gua namain misalkan kayak Toto Avatar lah gitu, kayak Avatar gitu lah. Terus kalau awal-awal keluar koi kan kayak ikan koi gitu. Plakat koi gitu. Plakat Iya koi. koi gitu. Mungkin kayak gitu. Jujur aja sekarang gua aja masih belajar nama warna yang ikan-ikan sekarang di kekinian ini. Masih soalnya kadang-kadang kalau dulu kan cuma ada bebas gelap, bebas terang gitu kan, apa warna solid gitu aja kan. Kalau sekarang udah ada nama Avatar, terus ada Blue Black Light, Banyak ada penawarannya ya? ada multicolor. Dulu aja Udah IBC pengen bahasa Inggris kan? Iya. Namanya. Lurim. Lurim lah. Iya. Ada aja namanya. Kaca Black Samurai lah. Iya. banyak namanya. Nah itu kadang masih mikir ini apa gua yang ketinggalan, apa emang gua nggak mau update apa gimana gitu. Banyak banget sekarang gitu. Lu pakai list besok tulis. Biar ketahuan. Nah, ini perbedaan di ember sama yang di atas apa nih bedanya nih? Biasanya kalau di ember ini ikan-ikan misalkan dari petani gitu, dari breeder, kita ambil kan misalnya masih kecil-kecil gitu. Kalau di akuarium kan kayaknya ngeliatnya juga masih belum enak gitu kan. Nah, kita masukin ke ember karena kan volume ember airnya kan lebih banyak. Iya. Kita asumsinya aja semakin gede volumenya ya mungkin dia semakin cepat gedenya tuh ikan gitu aja. Jadi nanti mungkin seminggu atau 2 minggu di ember kita lihat udah proporsi udah enak, ikannya udah kelihatan, baru kita masukin ke akuarium kayak gitu biasanya. Sebenarnya sih nggak ada beda, nggak ada beda. Cuman kalau ember kan ngurasnya juga lebih lama, seminggu sekali kalau ember mah kan karena airnya lebih banyak kayak gitu kan, gitu aja.
Nah kalau dari ukuran, ini kan contoh ukuran akuariumnya nih. Nah, ini buat asbak nih. Biasanya Iya. tukang cupang nih, asbaknya akuarium biasanya. Nah kalau misalnya kayak mungkin ukuran lebih segini, lebih ke setengah atau kecil itu ngaruh gak sih untuk dia berkembang biak? Sebenarnya nggak pengaruh karena kan kalau semakin kecil ya semakin sering kita ganti air aja. Oh gitu. Gitu kalau mau cepat gede. Oh. Jadi kalau ukuran standar biasanya sih ukuran 15 kali 20 tinggi 20. Itu udah ukuran standar. Itu Standar. main sifon. Jadi sedot tambah air. Nah, biasanya dipakai ukuran yang segini nih. Ini panjang 17. Jadi gunanya nanti si ikan begitu tumpah air dari atas, ikan bisa mojok ke sini. Oh. Jadi dia nggak langsung kena tumpahan Iya iya. putaran air, jadi dia bisa mojok, maksudnya nggak terlalu kenceng aja gitu kan airnya, gitu sih gunanya. Emang beberapa teman ada yang nanyain, kok lu pakai akuarium yang agak panjangan? Ya gunanya itu kalau mau malas kuras total, kita main sifon tambah air, ya udah pakai akuarium segini, gitu aja. Nah kalau pakai akuarium segini biasanya ya kuras total, jarang pakai buat sifon, jarang, gitu. Oh jadi memang lo khusus untuk nyari di petani ya? Petani aja gitu, jadi yang nggak menutup kemungkinan juga kita nyari juga sesama pemain gitu ya. Kadang di petani kan kehabisan kita, kehabisan ikan ke petani, ternyata diborong sama siapa, diborong sama si Anu gitu ya, udah kita samperin ke sana gitu. Oh gitu? Iya, nanti mungkin harga udah agak tinggian karena udah dirawat dia kan kayak gitu. Jadi dari segi ini juga lu nyari informasi, linknya juga udah mulai banyak ya gitu ya? Alhamdulillah kalau sekarang link mah satu Indonesia mah ada. Oh gitu? Alhamdulillah gitu. Satu Indonesia? Satu Indonesia ada, kita teman-teman dari Kalimantan, Sumatera, terus Pulau Jawa apalagi itu udah ada. Sampai Bali gitu ada. Tapi memang lu khusus buat di main di street ya? Bukan khusus main di sini, sebenarnya bisa ngerawat semuanya, cuman karena gue lebih idealisnya di serit gitu. Lebih suka di serit lah gitu. Lebih idealisnya. Lebih cintanya? Selera ya? Lebih selera gitu. Kembali ke selera. Suka ikan cupang, suka semuanya gitu, semua jenis suka, cuman lebih banyak biasanya 75% serit gitu. Lu biasanya kalau ini jual posting di mana nih? IG biasanya? Biasa di IG, ada yang di Facebook gitu, kadang by WA juga yang udah kenal biasanya kan kayak gitu. Nanti boleh ya di deskripsi kita nih kita tampilin nanti IG-nya, Facebook-nya, WA-nya, nanti tinggal kalau mau ada mau mesen sini aja. Boleh kalau mesen ntar kita adain, kalau Iya. kalau lagi ada, kalau nggak ada ya udah gitu. Kepoin aja nih IG-nya, dikepoin aja. Banyak ntar yang jual sama dia. Oh, oke. Tapi selama lu melihara ini ada gak sih yang kejadian-kejadian lucu atau memang kalau misalnya ikan, kenapa nih gue baru tahu nih ikan ini begini nih gitu? Sebenarnya nggak lucu sih sebenarnya kejadiannya. Jadi kayak ikan tuh awalnya bingung nih. Jadi misalkan pertama kali tahu ada ikan mutasi warna di serit. Waktu itu kan kalau untuk di kelas bebas kan tulangannya kan serem-serem kan. Nah itu waktu itu gue ngambil satu ekor itu ada ikan kecil warnanya bebas. Jadi gelap, warna dominan gelap. Cuman dia ada warna merah gitu, maksudnya dia nggak bisa dibilang solid juga kan, warna bebas. Akhirnya gue ambil nih, udah gue ambil, gue rawat itu ikan sekitar 2 minggu, warnanya jadi ngebening. Oh bisa? Jadi ngebening tuh ikan. Nah, kok warna jadi bening nih ikan, kenapa nih ikan? Akhirnya nelpon sama breedernya, bang kok nih ikan jadi bening, warnanya kenapa gini? Udah lu liatin aja katanya gitu. Udah lu liatinnya, dirawat lagi, baru nongol lagi warnanya dengan warna baru gitu. Jadi dia mutasi warna. Mutasi warna. Nah, karena untuk diserit, untuk mutasi warna marble atau fancy itu tergolong baru. Tergolong baru itu? Tergolong baru karena baru ada, mungkin baru on-onnya itu sebenarnya sih udah lama, dari 2015 tuh udah ada. Cuman untuk foam yang top foamnya dia baru ketemu itu sekitaran tahun 2018 akhir, 2018an lah. Itu top formnya dia, maksudnya udah gen-gen udah rapi dia cerita. Kalau 2015 warnanya udah ada, cuman masih acak-acakan, Cocok adul ya? masih acak-adul gitu. Nggak tahu tuh warna apa. Iya, itu tulang-tulang udah pernah nabrak kemana-mana gitu. Mungkin masih gen-gen awal gitu. Penting banget ya di situ ya. Nah itu dari situ kok ikan bener-bener ngebening, udah kayak ini kan kayak ikan pocong dibilangnya, gimana ikan ngebening begini.
Makanya sempat aduh gimana masuk nyari ikan warna jadi warna bening gitu, akhirnya dia rawat lagi 2 minggu nongol lagi warnanya, mutasi warna kayak gitu. Itu sih paling unik sih itu waktu itu. Akhirnya baru tuh, oh ternyata gen sekarang serit kayak gini, ada yang kayak gini gitu. Makanya kita kalau nyari ini harus nanya dulu nih warnanya indukannya apa gitu. Oh, penting itu ya. Penting. Indukan ya. Indukannya apa? Kayak gimana sih indukannya gitu kita tanya. Guys, jadi kayak gitu maksudnya gue narik kesimpulan nih banyak sebetulnya yang kita nggak tahu jadi tahu nih gitu, dari mulai bukan serit, kontes, cara merawat, cara pakan, air, wah udah banyak banget dah. Beda kayak dulu sih, kalau dulu cuman ya ibaratnya kita taunya tuh, kalau gue tuh tahu cuma air, bagan, apalagi dia mau main aduan gitu gue tahu kalau cara merawat gitu lah. Dipendam di tanah. Iya kayak gitu tuh gue tuh tahu dah gue gitu. Gue main pakai tabung tinggi panjang gitu tuh, nah kayak gitu Jadi gue pahamnya kayak gitu. Tapi pas sekarang sih udah banyak warna, jadi ke warna sekarang gitu. Beda kayak dulu tuh cuma main ya aduan aja gitu, kuat mental, fisiknya dia, terus caranya dia berantem atau pertarungnya gimana, kayak gitu sih, lebih ke situ gitu. Jadi gue makasih banyak banget nih bang sama lu ya. Siap, udah banyak banget ilmu yang dikasih, udah banyak informasi, udah di share juga mengenai ikan cupang. Nanti kalau misalnya mau kepoin nanti di IG-nya gue taruh, di Facebooknya nanti juga ada nomor WA-nya. Jadi kalau mau kepoin ntar bisa dari situ. Iya. Bisa. Pokoknya chat mesra aja. Iya. Jadi kalau kita bilang chat mesra. Cinta-cintaan aja deh. Nanti kan lumayan nih kan. Bisa lah gitu. Yang penting dari segi kualitas, kalau abang ini udah jamin itu yang dijual adalah ikan yang berkualitas, yang aman gitu. Iya. Bukan yang reject atau memang yang wah nanti nggak bakal ngerugiin lu dah gitu. Dan dia siap membantu kapanpun, misalnya mau lu konsul sama beliau ketika lu udah beli, lu mau konsul nih gimana nanti ntar dia bisa lah tanya-tanya itu, jauh-jauh bisa itu ngasih tahu lah, bisa ngasih tahu informasi lah, yang share gitu. Oke, pembicaraan kita untuk ikan cupang kita sudah sampai di sini. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Komennya lagi diminta, nanti banyakin aja komennya di situ. biar berderet. Nanti mau apa lagi kita kita review nanti. Oke? Jangan lupa tetap di Pongosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.